Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Isnarto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan makalah saya tentang rekonseptualisasi filsafat matematika. Ruang lingkup filsafat matematika ada 3. Yang pertama ada perbedaan antara pengetahuan sebagai produk akhir yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk dalil-dalil dengan kegiatan memahami atau kegiatan mencari pengetahuan yang berhubungan dengan asal-usul pengetahuan dan keterlibatan manusia dalam penciptaannya. Kedua, ada perbedaan antara matematika sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dan bebas nilai dengan matematika sebagai sesuatu yang berhubungan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga, perbedaan ini memisahkan pandangan matematika sebagai ilmu yang objektif dan bebas nilai karena hanya terfokus pada logika internalnya sendiri dengan memandang matematika sebagai bagian yang menyatu dengan budaya manusia dan oleh karena itu dipengaruhi oleh nilai-nilai manusia seperti halnya wilayah dan pengetahuan lainnya. Lanjut berikutnya tentang kriteria filsafat matematika yang ditawarkan. Yang pertama adalah pengetahuan matematika yang berisi tentang sifatnya, pembenaran, dan asal-usulnya. Yang kedua, objek matematika yang berisi tentang sifat dan asal-usulnya. Yang ketiga, penerapan matematika tentang keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang lainnya. Yang keempat, praktek matematika yang berisi tentang aktivitas matematikawan baik di masa kini maupun di masa lusa. Berikutnya, pengujian lebih jauh tentang aliran-aliran filsafat. Di sini ada 5, yaitu yang pertama tentang aliran absolutis, yang kedua aliran absolutis progresif, yang ketiga platonisme, yang keempat konvensionalisme, dan yang kelima empirisme. Yang pertama dibahas tentang aliran absolutisme. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa aliran logis, formalis, dan intuisionis adalah pengikut dari aliran absolutis. Kegagalan pemikiran aliran telah membuktikan ketidaktepatan aliran absolutis untuk filsafat matematika. Berdasarkan kriteria pada di atas dapat disimpulkan bahwa aliran ini tidak sesuai sebagai filsafat matematika. Penolakan terhadap absolutisme tidak harus dilihat sebagai pembuangan matematika dari Taman Eden, dunia kepastian dan kebenaran. Kehilangan kepastian, menurut Klein, tidak berarti kehilangan pengetahuan. Berikutnya yang kedua adalah aliran absolutis progresif. Meskipun berbagai macam absolutisme telah dikelompokkan dan menjadi objek kritik, ada bentuk-bentuk absolutisme yang berbeda dalam matematika, menyamakannya dengan filsafat sains. Confray memisahkan absolut formal dengan absolut progresif dalam filsafat matematika. Absolutis progresif yang lebih memandang dari sudut pandang aliran absolutis, matematika sebagai akibat dari upaya manusia untuk mencari kebenaran daripada hasilnya. Filsafat absolutis progresif yang pertama menerima penciptaan dan perubahan teori-teori aksiomatis yang kebenarannya hampir dianggap mutlak. Yang kedua, mengakui bahwa keberadaan matematika formal karena intuisi matematika diperlukan sebagai dasar dari penciptaan teori. Dan yang ketiga, mengakui aktivitas manusia dan akibatnya dalam penciptaan pengetahuan dan teori-teori baru. Intuisionisme dan konstruktivisme lebih umumnya sesuai dengan deskripsi ini karena intuisionisme adalah pondasionis dan absolutis yang berusaha mencari pondasi atau dasar yang kuat untuk pengetahuan matematika melalui pembuktian intuisionistik dan urintuition. Intuisionisme dan filsafat absolutis progresif secara umum memenuhi kriteria dibandingkan filsafat absolut formal. Meskipun secara keseluruhan tetap memberikan penentangan karena aliran ini memberikan ruang
meskipun terbatas untuk para ahli matematika yang beraktivitas. Mereka memandang elemen manusia, meskipun dalam bentuk yang unik, meskipun tempat dalam matematika informal. Harus diakui bahwa aliran ini memenuhi sebagai kriteria absolutis progresif lebih memandang dari sudut pandang aliran absolutis matematika sebagai akibat dari upaya manusia untuk mencari kebenaran daripada hasilnya. Filsafat absolut progresif menerima penciptaan dan perubahan teori-teori aksiomatis yang kebenarannya hampir dianggap mutlak, mengakui bahwa keberadaan matematika formal karena adanya intuisi matematika yang diperlukan sebagai dasar dari penciptaan teori, mengakui aktivitas manusia dan akibatnya. Dalam penciptaan pengetahuan dan teori-teori baru, intuisionisme adalah fondasionis dan absolutis yang berusaha mencari pondasi dasar yang kuat untuk pengetahuan matematika melalui pembuktian intuisionistik dan intuisionisme dan filsafat absolutis progresif secara umum lebih memenuhi kriteria dibandingkan dengan filsafat absolut formal, meskipun secara keseluruhan tetap memberikan penentangan karena aliran ini memberikan ruang yang terbatas untuk para ahli matematika beraktivitas. Mereka memandang elemen manusia meskipun bentuknya unik, namun memiliki tempat dalam matematika informal. Harus diakui bahwa aliran ini memenuhi sebagai kriteria. Platonisme adalah pandangan bahwa objek matematika memiliki eksistensi objektif yang nyata dalam beberapa wilayah ideal. Pandangan ini berasal dari Plato dan dapat dilihat dalam tulisan penganut aliran logis seperti Frege dan Russell, dan juga Cantor, Bernays, Hardy, dan Gödel. Penganut aliran Platonisme berpendapat bahwa objek dan struktur matematika memiliki eksistensi nyata yang terpisah dari kemanusiaan, dan oleh karena itu matematika adalah proses untuk menemukan hubungan yang ada di baliknya. Menurut penganut aliran Platonis, pengetahuan matematika terdiri dari penjelasan objek-objek dan hubungan dengan struktur yang menghubungkan mereka. Platonisme dengan jelas memberikan pemecahan terhadap persoalan objektivitas matematika. Platonisme mencakup baik kebenarannya dan eksistensi objeknya, sebagaimana juga kemandirian matematika yang memiliki hukum dan logika sendiri. Yang lebih menarik di sini adalah adanya fakta bahwa filsafat yang tampaknya tidak masuk akal ini berhasil menciptakan ahli matematika seperti Cantor dan Gödel. Di samping hal yang menarik seperti itu, Platonisme memiliki dua kelemahan penting. Yang pertama, aliran ini tidak mampu menawarkan penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada dalam wilayah Platonik. Yang kedua, aliran ini tidak mampu memberikan deskripsi yang tepat untuk matematika, baik secara internal atau eksternal, karena aliran ini tidak dapat memenuhi persyaratan di atas. Platonisme ditolak sebagai filsafat matematika. Konvensionalisme, pandangan berikut ini nyatakan aliran konvensionalis menyebutkan bahwa pengetahuan matematika dan kebenaran didasarkan pada konvensi atau kesepakatan linguistik, atau kebenaran logika dan matematika memiliki sifat analitis. Benar karena ada hubungan nilai dari makna istilah yang digunakan. Bentuk moderat dari konvensionalisme seperti Quine atau Hempel menggunakan konvensi linguistik sebagai sumber kebenaran matematika dasar yang menjadi landasan konstruksi bangunan matematika. Bentuk konvensionalisme ini sedikit banyak sama dengan ifdonisme yang dijelaskan di bab 1 sebagai posisi mempertahankan diri aliran fondasionis yang sudah kalah. Pandangan ini tetap saja absolutis dan tetap dapat dikenakan penolakan yang sama. Filsafat matematika konvensionalis telah dikritik oleh penulis sebelumnya dengan dua alasan. Yang pertama, dikatakan di sini bahwa aliran ini tidak banyak memberikan informasi terlepas dari penjelasan tentang sifat sosial matematika. Konvensionalisme hanya memberikan sedikit informasi. Kedua, penolakan dari Quine. Penolakan Quine tidak memiliki alasan kuat karena penolakan itu tidak dapat dikenakan pada bahasa asli dan dikenakan pada peran pembatas pada konvensi umum. Sebaliknya,
Dia benar dengan mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan semua kebenaran matematika dan logika yang dikemukakan secara literal seperti aturan dan konvensi linguistik. Meskipun Quinn mengkritik konvensionalisme terkait dengan logika, dia memandang aliran ini memiliki potensi menjadi filsafat matematika yang sedikit berbeda. Empiris. Yang kelima, pandangan empiris tentang pengetahuan matematika menyebutkan bahwa kebenaran matematika adalah generasi empirik atau pengamatan. Pandangan empiris membedakan dua tesis tentang empiris. Yang pertama, konsep matematika memiliki asal-usul empirik, dan yang kedua, kebenaran matematika memiliki dasar kebenaran empirik, maka diambil dari dunia nyata. Tesis pertama tidak dapat disangkal dan telah diterima oleh sebagian besar filsuf matematika, sehingga banyak konsep tidak terbentuk secara langsung dari pengamatan tetapi terdefinisi karena adanya konsep lain yang menyebabkan terbentuknya konsep dari pengamatan melalui serangkaian definisi. Tesis yang kedua ditolak oleh semua pihak kecuali penganut aliran empiris karena arahnya yang mengarah ke ketidakjelasan. Penolakan pertama beralasan bahwa sebagian besar ilmu matematika diterima dengan dasar alasan teoritis dan bukan empiris. Oleh karena itu, saya tahu bahwa 900.999 ditambah 1 sama dengan 1 juta. Tidak melalui pengamatan kebenarannya di dunia, tetapi melalui pengetahuan teoritis saya tentang angka dan penjumlahan. Empirisme terbuka untuk sejumlah kritik. Pertama, ketika pengalaman kita berlawanan dengan kebenaran matematika dasar, kita tidak dapat menyangkal. Kita justru akan berasumsi bahwa mungkin ada kesalahan dalam penalaran kita karena ada kesepakatan bersama tentang matematika, sehingga kita tidak dapat menolak kebenaran matematika. Oleh karena itu, 1 ditambah 1 sama dengan 3 sangatlah jelas. Bukan karena jika seekor kelinci ditambahkan ke kelinci lainnya tidak dapat menjumlah 3 kelinci, tapi dengan definisi 1 tambah 1 artinya pengganti dari 1 dan 2 adalah pengganti dari 1. Kedua, matematika sangat abstrak dan begitu banyak konsepnya tidak memiliki keaslian dalam pengamatan di dunia nyata. Justru konsep tersebut didasarkan pada konsep yang sudah terbentuk sebelumnya. Kebenaran-kebenaran tentang konsep seperti itu yang membuat atau membentuk bangunan matematika tidak dapat dikatakan berasal dari kesimpulan dari observasi dunia luar. Ketiga, empirisme bisa dikritik karena terfokus secara eksklusif atau khusus pada masalah-masalah fondasionis dan gagal menguraikan kecukupan tentang pengetahuan matematika. Dengan dasar kritik ini kami menolak pandangan empirik sebagai filsafat matematika yang tepat. Berikutnya, C tentang empirisme kuasi. Empirisme kuasi adalah nama yang diberikan kepada filsafat matematika yang dikembangkan oleh Emre Lakatos. Aliran ini memandang matematika sebagai apa yang ahli matematika lakukan dan dengan semua kekurangan yang melekat pada aktivitas atau ciptaan manusia. Empirisme kuasi menampilkan arah baru dalam filsafat matematika karena perkenakannya pada praktek matematika. Para pendukung dari pandangan ini adalah Davis, Hallett, Hertz, Moskow, dan Putnam. Berikut ini adalah sketsa awal dari pemikiran empirisme kuasi. Matematika adalah sebuah dialog antara orang-orang yang mencoba menyelesaikan persoalan matematika. Maparan kuasi empirisme Lakatos. 5 tesis kuasi empirisme dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika bisa salah. Yang berikutnya, matematika adalah deduktif hipotesis. Yang ketiga, sejarah adalah pusat. Berikutnya, keunggulan matematika informal ditegaskan. Dan yang terakhir adalah filosofi matematika adalah logika matematika penemuan atau heuristik. Pola sederhana untuk penemuan matematika atau pertumbuhan teori matematika informal. Pola tersebut terdiri dari beberapa tahap. Seperti di bawah ini dijelaskan, yang pertama adalah dugaan awal, yang B pembuktian, yang berisi tentang eksperimen atau argumen perubahan dari dugaan awal menjadi subdugaan atau lemma. Yang C kontracontoh global atau kontracontoh untuk dugaan sederhana. Yang D bukti pengujian kembali. Lemma yang salah untuk kontracontoh global adalah kontracontoh lokal.
4 tahap ini adalah inti dari analisa bukti, tetapi ada beberapa tahap standar berikutnya yang sering muncul. Yang pertama adalah bukti pengujian teori lainnya. Yang B, pengecekan hasil yang diterima saat ini dari dugaan aslinya dan yang sekarang dibuktikan kesalahannya. Yang C, contoh balasan menjadi contoh baru, wilayah baru dari penemuan terbuka. Dapat dilihat dari sini bahwa inti filsafat matematika Lakatos adalah sebuah teori asal-usul pengetahuan matematika, yaitu teori praktek matematika dan teori sejarah matematika. Lakatos tidak menawarkan teori psikologi penciptaan atau penemuan matematika karena tidak menyentuh asal-usul aksioma, definisi dan dugaan dalam pemikiran orang per orang. Fokus dia adalah pada proses perubahan penciptaan individu menjadi pengetahuan matematika publik yang diterima luas. Dengan demikian, beralih ke evaluasi filsafat kuasi-empiris Lakatos matematika. Jadi catatan filsafat matematika Lakatos jauh dari sistem yang lengkap atau dikerjakan sepenuhnya. Ini karena dua faktor. Pertama, kematian yang terlalu dini. Lakatos hanya menulis 1 volume tipis dan 5 makalah tentang filsafat matematika. Dan beberapa di antaranya belum selesai dan diterbitkan secara anumerta. Kedua, gaya penyajiannya dalam karya utama tidak langsung memanfaatkan dialog platonis untuk merekonstruksi aspek sejarah matematika. Jadi Lakatos telah mewariskan kepada filosofi menarik tetapi tidak lengkap matematika, jauh dari yang dikerjakan atau diuraikan sepenuhnya. Jadi potensi dan realisasinya harus selalu diingat dalam menilai kuasi eksperimen. Kriteria cukup dan empirisme kuasi. Empirisme kuasi menawarkan penjelasan sebagian tentang pengetahuan matematika beserta asal-usul dan dasar kebenarannya. Dalam hal ini, Lakatos menawarkan penjelasan yang lebih luas dibandingkan dengan filsafat matematika lainnya yang telah kita bahas. Jauh melebihi wilayah mereka, Lakatos menjelaskan pengetahuan matematika sebagai hipotetis, deduktif, dan empirik kuasi dan memiliki kesamaan dengan filsafat sains Popper. Dia menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika dan memberikan teori tentang asal-usul pengetahuan matematika. Penjelasan ini mencakup praktek matematika dan sejarahnya juga. Karena teori Lakatos untuk asal-usul matematika memiliki banyak kesamaan dengan sains, keberhasilan penerapan matematika dapat disamakan dengan sains dan teknologi. Memberikan penjelasan tentang matematika terapan akan menjadi kekuatan terutama untuk menghadapi pengabaian yang ditunjukkan oleh filsafat matematika lainnya. Yang terakhir, kekuatan penting dari filsafat matematika Lakatos adalah bahwa filsafat ini tidak preskriptif atau menekankan penerapan metode atau aturan, tetapi deskriptif, memberikan penjelasan, dan cenderung memberikan gambaran tentang matematika seperti apa adanya dan bukan seperti apa yang harus diperhatikan dengan menggunakan matematika. Terkait dengan kriteria sebelumnya, empirisme kuasi memenuhi kriteria pengetahuan matematika, aplikasi, dan praktek. Empirisme kuasi dapat dikritik berdasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada penjelasan tentang kepastian kebenaran matematika. Lakatos tidak menguraikan hakikat dari objek-objek matematika atau asal-usul objek tersebut. Lakatos tidak memberikan penjelasan tentang hakikat atau keberhasilan aplikasi matematika atau keefektifannya dalam sains, teknologi, dan wilayah lain. Lakatos tidak begitu mengembangkan untuk membawa sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat matematikanya. Lakatos tidak memberikan dasar kebenarannya untuk memasukkan tesis sejarah empiris ke dalam pendekatan filsafat analitis dengan menggunakan pijakan yang sama dengan metodologi logis. Filsafat matematika empiris kuasi Lakatos memberikan alasan yang diperlukan tetapi tidak cukup banyak untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Tidak ada eksposisi sistematis dari empiris kuasi yang dijelaskan secara detail untuk membantah penolakan terhadap dia. Publikasi Lakatos tentang filsafat matematika berisi studi historis dan tulisan polemik. Secara keseluruhan dapat dilihat di sini bahwa kelemahan utama dari empiris kuasi adalah penghilangan. Kritik di atas yang diambil dari sudut pandang yang bersimpati tidak menyikap kelemahan mendasarnya. Kritik di atas hanya menunjukkan perlu adanya program penelitian katakanlah untuk mengembangkan empirisme kuasi secara sistematis dan mengisi celahnya. Kesimpulan,
Berdasarkan penjelasan di atas, filsafat matematika seharusnya menguraikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika. Yang B, objek matematika. Yang C, penerapan matematik. Dan D, praktek matematika. Berdasarkan pada kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian aliran filsafat absolutis formal sebagai filsafat matematika, sementara aliran absolut progresif memandang matematika sebagai akibat dari upaya manusia untuk mencari kebenaran daripada hasilnya, dan juga memberikan ruang dan kesempatan kepada ahli matematika yang berusaha mencari pondasi dasar yang kuat untuk pengetahuan matematika. Sebagai aliran ini dianggap memenuhi sebagian kriteria. Aliran Platonisme tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada. Aliran ini juga tidak mampu memberikan deskripsi yang tepat untuk matematika baik secara internal atau eksternal. Karena aliran ini tidak dapat memenuhi kriteria di atas, Platonisme ditolak sebagai filsafat matematika. Aliran konvensionalisme mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan semua kebenaran matematika dan logika yang dikemukakan secara literal, seperti aturan dan konvensi linguistik. Quinn memandang aliran ini memiliki potensi menjadi filsafat matematika yang sedikit berbeda. Terkait dengan kriteria sebelumnya, aliran empirisme kuasi memenuhi kriteria pengetahuan matematika, aplikasi, dan praktek. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Isnarta MSI atas kesempatannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.